Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah ini menjadi pamungkas sekaligus penyempurna terhadap 4 rukun Islam sebelumnya. Dalam agama Islam, menunaikan ibadah haji hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengerjakannya. Umat Islam ketika menunaikan ibadah haji harus memperhatikan sejumlah ketentuan, urutan, dan tata cara dalam pelaksanaannya. Karena menunaikan ibadah haji sesuai dengan urutan dari awal hingga akhir merupakan salah satu rukun dalam mengerjakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini dimulai pada tanggal 14 Juni 2024, usai pemerintah Arab Saudi melihat bulan sabit pada tanggal 6 Juni 2024 untuk melihat awal bulan Zulhijjah. Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 241.000 jemaah. Dengan rincian, jumlah kuota reguler sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Dan kuota haji tahun ini menjadi yang terbesar di dunia. Lalu, seperti apa catatan penting terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Wakil Ketua DPR RI Ludwig Friedrich menyebutkan sejumlah fokus pengawasan pelaksanaan haji oleh tim WAS Haji DPR meliputi transportasi, logistik, catering, hingga fasilitas akomodasi jemaah. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI menyebutkan evaluasi terhadap transportasi dan lokasi tenda menjadi perhatian utama agar pelaksanaan haji tahun ini lebih optimal. Selain itu, yang menjadi sorotan dalam penyelenggaraan haji adalah tambahan kuota sebesar 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Lebih lanjut, Muhaimin merinci beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, tentang seluruh tanggung jawab penyelenggaraan haji harus memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah sehingga menjadi haji yang mabrur. Kedua, tata kelola fasilitas harus diperhatikan, termasuk jarak tempuh transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan yang ramah lansia. Dan selengkapnya akan kami bahas dalam Dialog Indonesia Bicara hari ini dipandu Ardianto Wijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saudara, rangkaian proses puncak haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi telah berlangsung. Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah sesuai dengan ketentuan syariah. Namun masih terdapat sejumlah catatan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, seperti halnya tenda yang melebihi kapasitas atau over capacity, ketersediaan toilet yang jauh dari rasio jemaah, hingga sorotan terkait dengan pengalihan 10.000 kuota haji jamaah, maksud kami kuota haji tambahan ke haji khusus, dan juga temuan terkait dengan jamaah haji ilegal. Tim pengawas haji DPR RI ini tentunya akan membentuk panitia khusus untuk kemudian pansus ini bisa mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Lalu apa saja yang menjadi catatan perbaikan yang tentunya harus diperhatikan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan haji tahun depan? Kita akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara edisi malam hari ini, menilik penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir secara daring dan tersambung langsung dari Mekah, Arab Saudi, Kang Aceh Hazan Sazili, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, dan juga Pak Firman Muhammad Nur, Ketua Umum DPP Ampuri, sudah bergabung bersama kami via daring. Assalamualaikum Kang Aceh dan juga Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sudah bergabung juga Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Kemenak. Pak Arsyad, Assalamualaikum, salam sehat Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Aceh, Pak Firman. Salam. Baik, terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak di malam hari ini langsung dari Mekah, Kang Aceh dan juga Pak Firman. Yang ini saya tanyakan ke Kang Aceh terlebih dahulu sebelum saya akan konfirmasi ke Pak Arsyad begitu. Kang Aceh, artinya apa tentunya menjadi catatan yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan layanan jamaah haji di tahun 2024. Rasa-rasanya
lebih kondusif ya Kang ya dibanding dengan tahun sebelumnya ini, atau seperti apa kalau menurut Kang Aceh? Ya, alhamdulillah, wasyukurillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa puncak haji tahun 2024 telah berjalan dengan lancar dan tentu berlangsung dengan baik ya. Dan kalau kita lihat berbagai potensi-potensi terjadinya masalah dalam konteks puncak haji pada tahun ini alhamdulillah telah dilalui dengan baik ya. Di Arafah, Muzdalifah, kemudian di Mina, dan hari ini bagian dari nafar awal sudah mulai bergerak ke Mekah ya. Mungkin ada beberapa dari sebagian jemaah haji Indonesia yang masih di Mina untuk menyelesaikan nafar tani ya. Namun secara umum saya kira semua prosesi haji telah berjalan dengan baik ya. Walaupun tentu kami juga memberikan catatan untuk perbaikan pada masa yang akan datang ya. Catatan yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pada hasil dari temuan kami di lapangan, kita masih menghadapi terutama di Arafah dan di Mina over capacity. Itu sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan ya. Jumlah kapasitas jamaah tidak berbanding lurus dengan jumlah kapasitas dari tenda, dan saya kira ini bukan hanya terjadi pada tenda reguler, tetapi juga kami rasakan ya di tenda khusus gitu ya. Yang kedua, dari aspek ketersediaan kebutuhan jamaah seperti MCK ya, atau toilet, rasionya masih sangat terbatas, walaupun tentu tahun ini sedikit lebih banyak daripada tahun yang lalu ya. Kemudian kami juga melihat bahwa dalam beberapa kasus soal keterlambatan transportasi udara atau maskapai penerbangan juga kami mencatat ada beberapa yang mengalami keterlambatan ya. Termasuk juga soal apa yang dijanjikan oleh pihak pemerintah untuk melaksanakan arba'in ya, atau 40 waktu rakaat di haram di Madinah. Itu sebagian dari jamaah tidak dapat memenuhi sampai 40 waktu sholat berjamaah di Madinah gitu ya. Entah penyebabnya sudah ada kontrak sebelumnya dengan pihak penyedia layanan akomodasi, atau memang ada beberapa di antaranya jamaah mengeluhkan soal gara-gara keterlambatan kedatangan di Madinah gitu ya. Nah, secara umum saya kira catatan-catatan itu penting untuk kami kemukakan dalam rangka memastikan supaya penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin baik ya. Nah, hal-hal tersebut itu yang dikeluhkan oleh jamaah kepada kami ya. Sehingga mengganggu sedikit kenyamanan para jamaah. Walaupun saya kira ada ya catatan kecil seperti misalnya AC di tenda baik Arafah maupun di Mina yang masih dirasakan kurang memadai gitu ya. Makanan yang dinilai walaupun relatif lebih baik gitu ya, dan sudah dilakukan dengan sangat tepat waktu, tapi ada keluhan, mereka sebut ipin upin gitu ininya apa namanya, makanannya apa, saya bilang apa tuh ipin upin ya, itu paha atas terus semua tiap hari gitu ya. Saya kira hal-hal macam itu menjadi perhatian kami gitu ya.
Ya, Kang Aceh. Termasuk yang juga diperbincangkan, ya. Ya, ini kan sebetulnya kan masalah-masalah klasik begitu yang sering diingatkan oleh Komisi 8 begitu ketika rapat kerja begitu. 8. Tapi ternyata pada akhirnya ini terulang-ulang kembali begitu terkait dengan over capacity dari tenda, lalu rasio dari MCK yang terbatas, keterlambatan transportasi, serta hal-hal kecil seperti hanya AC, makanan. Kenapa hal ini selalu terulang begitu? Padahal selalu diingatkan dalam rapat kerja di DPR begitu, Kang Aceh. Iya, saya tidak tahu karena seharusnya memang pihak penyedia layanan, saya kira kalau semalam saya keliling di tenda jamaah di Mina ya bersama dengan Pak Dirjen juga menyampaikan kepada kami bahwa beberapa kali pertemuan dengan pihak penyedia layanan yaitu pihak Masyari itu sudah dilakukan, hanya memang perlu ada penekanan-penekanan tertentu kepada pihak penyedia layanan agar hal-hal tersebut memang diberikan peningkatan kualitas yang lebih baik gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ya tentu bagi kami tidak akan bosan untuk terus menyampaikan hal ini gitu ya. Walaupun secara umum saya harus sampaikan bahwa pada tahun ini, haji tahun ini tidak ada peristiwa luar biasa yang menimbulkan sesuatu yang perlu dikoreksi secara lebih komprehensif gitu ya, kecuali memang apa yang saya sampaikan tadi gitu. Oke. Baik, saya akan langsung konfirmasi ke Pak Arsyad. Pak Arsyad, artinya tadi ada beberapa temuan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Kang Aceh dan juga rekan-rekan di DPR untuk kemudian melihat atau melakukan pengawasan begitu terhadap penyelenggaraan haji 2024 ini. Pak Arsyad, menjawab apa yang tadi sudah diungkapkan Kang Aceh, rasa-rasanya ini sudah sering diingatkan dalam rapat kerja di DPR begitu, artinya Kemenak apa sih sebetulnya yang menjadi masalah terkait dengan overkapasitas, lalu juga masih banyak jamaah yang kemudian beristirahat di luar tenda begitu, itu yang juga menjadi perhatian kita di tahun ini terkait dengan overkapasitas dari tenda, lalu juga ketersediaan MCK, keterlambatan transportasi. Pak Arsyad. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aceh bahwa tahun 2024 ini relatif kaitan dengan layanan-layanan yang diberikan kepada jamaah. Kami berdasarkan hasil komunikasi kami dengan para jamaah haji, testimoni menunjukkan bahwa ada peningkatan-peningkatan. Betul. Di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang perlu menjadi catatan-catatan. Tadi sudah disampaikan ya kaitan dengan luasan tenda ya. Jadi kami ingin sampaikan juga kepada seluruh pendengar ya bahwa tenda yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia ya dari beberapa tahun, mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya tenda yang seperti yang kita terima di tahun 2024 ini ya, termasuk saya kira luasan daripada yang diberikan. Makanya ketika di tahun 2024 kita mendapatkan tambahan kuota, otomatis space per individu ya daripada yang diterima jamaah haji itu memang mengalami penurunan ya. Contoh kami ingin sampaikan ya di tahun 2019 ketika kuota kita normal, space per individu jamaah haji itu di angka 0,87 meter persegi ya. Jadi emang di saat itu pun luasan per individu itu memang sudah sangat sempit ya. Kami juga selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan bahwa kaitan dengan tambahan kuota yang diberikan juga mohon adanya tambahan kaitan dengan fasilitas yang diterima termasuk juga luasan tenda ya, dan mereka selalu mengatakan bahwa kami akan berusaha ya. Jadi akan berusaha untuk bagaimana bisa menyediakan alokasi tersebut, tapi ya itu yang kami lihat di tahun 2024 tetap yang kami terima seperti itu ya. Nah, tapi kami melihat ada sinyalemen positif dari pemerintah Arab Saudi ya, di beberapa lokasi mereka sudah membuat yang namanya bangunan-bangunan bertingkat di 5 tingkat ya. Jadi
mudah-mudahan ke depan kapasitas Mina bisa jauh lebih memadai ya. Contoh itu di beberapa lokasi kalau seumpamanya dibuat 1 lantai memuat 100, kalau dibuat 5 lantai itu bisa di angka 500-an ya. Nah, kaitan dengan hal tersebut ya, kami juga melakukan upaya-upaya turun ke lapangan ketika mendapatkan laporan dari beberapa tim pengawas termasuk juga dari tim DPR RI ya, untuk melihat mungkin ada sela-sela tempat yang bisa menjadi alternatif ya. Karena saya melihat seperti yang kami lihat di Maktab 64 ya, itu ada tempat yang dijadikan untuk tempat maktab istirahat ya. Kemudian kami minta mereka untuk mencari tempat lain supaya kapasitas jamaah bisa terakomodir di tenda tersebut. Jadi kami lakukan hal-hal tersebut, upaya-upaya maksimal untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapan jamaah haji ya. Kemudian kaitan dengan sarana yang lain, toilet ya. Kami melihat mungkin di tahun 2024 ini ada sedikit tambahan ya. Yang tadinya toilet itu hanya dua sisi, sekarang ada tambahan toilet yang sisi ketiga, yang mungkin tidak seluruh maktab ya, memberikan itu, tapi di beberapa maktab itu ada jadi tambahan toilet tersebut. Bahkan ada toilet portable yang mereka siapkan. Namun tadi ya disampaikan bahwa kalau sesuai dengan rasio mungkin masih jauh ya, masih jauh dari rasio yang diharapkan. Tapi hal itu sudah dilakukan ya. Sudah ada peningkatan artinya ya Pak Arsyad ya, dan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa setidaknya menambah ruang bagi jamaah haji dengan penambahan kuota ini. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Firman seperti apa sebetulnya yang dirasakan oleh para jemaah dari Ampuri terkait dengan over capacity dari tenda yang menjadi sorotan, baik itu tadi Kang Aceh katakan di tenda reguler ataupun tenda khusus. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Menilik penyelenggaraan haji tahun 2024 masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber di malam hari ini. Kita akan bahas masih bersama dengan Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, Kang Aceh dari Komisi 8 DPR RI, dan juga Pak Firman Muhammad Nur, Ketua DPP Ampuri. Saya langsung ke Pak Firman, mewakili travel agent, sekaligus mungkin ada suara-suara yang kemudian dihimpun oleh Pak Firman. Apa yang kemudian yang tentunya berbicara terkait dengan pelayanan haji ini yang mungkin para jamaah juga keluhkan Pak Firman, selain apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Kang Aceh untuk tahun 2024 yang tadi Kang Aceh katakan tidak ada peristiwa yang luar biasa yang tentunya untuk dikoreksi secara berlebihan. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Bang Andrian. Pertama adalah kita dari Ampuri mengapresiasi ya Kementerian Agama RI dan juga Kementerian Haji Saudi Arabia atas pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Hijriah yang sampai hari ini masih belum puncaknya. Sekarang tanggal 12 Zulhijjah. Artinya puncak akan selesai semua ritual ibadah itu besok pada tanggal 13 Zulhijjah yang kita sebut dengan Nafar Tsani. Namun sampai saat ini, sebagaimana disampaikan oleh Kang Aceh, alhamdulillah kesyukuran bagi kita semuanya, tidak ada kejadian luar biasa yang berefek pada keselamatan jamaah haji Indonesia ataupun jamaah di seluruh dunia. Namun kami melihat bahwasannya kondisi cuaca yang super ekstrim ini ya menyebabkan banyak jamaah yang kena heat stroke ya. Saya tinggal di hotel transit di dekat Bindau di Aziziyah di Raudhah yang jaraknya sekitar 1 km dari Jumroh. Lokasi ini lokasi banyak sekali jamaah selain warga Indonesia. Ini Kang Aceh dan Pak Arsyad harus menjadi kajian ketat bagi kita semuanya. Yang menjadi korban meninggal pada saat puncak ibadah haji itu adalah orang-orang yang tanazul dan melakukan jalan kaki dari Arafah, Muzdalifah, Mina ke Masjidil Haram. Jadi termasuk rute perjalanan mereka adalah di Aziziyah ini. Di depan hotel kami
itu lebih dari 5 atau 4 jenazah berkaitan karena kepanasan dan stroke, bahkan ada di lobi segala macam. Namun alhamdulillah itu tidak ada warga negara Indonesia. Artinya sampai saat ini ya kita perlu mengetatkan dalam kondisi super ekstrim 10 sampai 10 tahun ke depan, cuaca akan sangat panas di Puncak Haji, perlu pengetatan sekali dengan tanazul ya, tanazul yang berjalan kaki. Itu penting. Bahkan 16 dulu pernah kejadian berapa tahun lalu, kejadian Mina, yang menjadi korban juga orang yang tanazul jalan kaki, ya itu juga terjadi impitan dan sebagainya. Tahun ini cuaca yang sangat panas menjadi penyebab, dan alhamdulillah masyarakat Indonesia tidak kena karena semuanya sesuai dengan ketentuan. Mobilitas jamaah dari Arafah, Muzdalifah, Mina, bahkan dengan sistem murur yang sudah dilakukan, yang diambil oleh Kementerian Agama tahun ini, menyebabkan tingkat kesehatan jamaah lansia atau yang sakit juga lebih baik ketika mereka santai kembali di Mina. Yang kedua adalah apresiasi atas smart card yang luar biasa ya, smart card yang luar biasa bagi kami, bahwasanya Saudi Arabia sangat berserius sekali untuk memastikan perlindungan kepada jamaah haji dengan datang dengan visa haji, dibekali dengan smart card, menjadi identitas utama bagi mereka untuk masuk ke tempat-tempat pelaksanaan haji, baik ke Mina, baik ke Arafah, bahkan juga ke Masjidil Haram. Ini dapat mengurangi overkapasitas di wilayah-wilayah tersebut. Ini berbeda dengan overkapasitas yang disampaikan oleh Bang Aceh tadi di tenda-tenda di Mina atau di Arafah. Nah, hal tersebut perlu kita apresiasi, dan alhamdulillah pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, dan semoga 1-2 hari ini puncak yang masih tersisa semuanya berjalan dengan baik dan jamaah diberi keselamatan untuk itu. Namun di haji khusus kami ingin sampaikan, alhamdulillah dengan 27.680 kuota yang diberikan, kami seluruh penyelenggara haji khusus termasuk diantaranya anggota Ampuri dapat menyelenggarakan semua proses perjalanan ibadah ini dengan lengkap ya, dengan lengkap, baik dari mulai tarwiyah, langsung Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan hampir semuanya saat ini sudah melaksanakan ifadah, tinggal berapa travel saja yang akan melaksanakan ifadah besok ketika selesai nafar sani. Oke, Pak Firman, artinya tidak ada masalah terkait dengan kartu nusuk para jamaah ini, artinya semua bisa melaksanakan puncak dari rangkaian puncak haji ini, begitu ya Pak Fir? Ya, kartu nusuk ini bahkan memberi perlindungan kepada jamaah untuk tempatnya tidak diambil oleh dari pihak-pihak lain yang tidak punya izin resmi haji. Dan sebagaimana tahun lalu, Kementerian Agama juga menyampaikan banyak sekali tempat tenda-tenda Mina di Arafah mereka itu diserobot oleh orang-orang yang tidak memiliki visa haji. Dengan adanya kartu nusuk ini dan pemeriksaan ketat, jadi pelaksana Mas Andre ini luar biasa. Kami ketika menuju ke tanggal 8 menuju Tarwiyah, seluruh jamaah satu persatu di-scan barcode-nya, baru diizinkan untuk naik ke bis yang sudah disiapkan, kemudian mereka tutup. Artinya tidak ada kemungkinan orang-orang yang ilegal bisa masuk ke dalam bis atau menuju ke lokasi Mina dan Arafah. Bahkan di perjalanan kami lihat ribuan jamaah haji tanpa kartu nusuk tidak bisa melakukan perjalanan sampai ke lokasi pelaksanaan ibadah puncak haji, yaitu di Arafah. Walaupun kami dengar terakhir ketika seluruh jamaah yang sudah memiliki kartu nusuk masuk dan settle, mereka juga diberi izin, dibuka untuk masuk ke area pelaksanaan ibadah haji. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Kang Aceh, baik itu terkait dengan kartu nusuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Firman begitu. Selain itu, Kang Aceh, saat ini menjadi sorotan apa yang sudah diungkapkan oleh tim Was Haji, Sally Andriani, yang mengatakan bahwasanya 10.000 kuota haji ini beralih ke haji khusus begitu, artinya di luar kesepakatan dari DPR sendiri. Apa yang kemudian DPR soroti terkait dengan penambahan 10.000 kuota haji yang dialokasikan ke haji khusus ini, Kang Aceh? Ya, memang ini juga yang menjadi salah satu sorotan yang disampaikan oleh para anggota DPR ya. Ini kan soal kesepakatan institusional ya. Karena harus diketahui bahwa dalam haji tahun ini proses penentuannya itu kan jauh lebih awal. Biasanya Panja menetapkan biaya haji itu pada bulan Februari, tetapi kami menetapkannya jauh-jauh hari, yaitu sebelum penetapan kapan akan dilaksanakan ibadah hajinya. Dan kami telah sepakati waktu itu pada bulan November tahun 2023. Nah, di dalam
bulan November 2023 itu Panja dan kemudian rapat kerja telah memutuskan bahwa pemerintah Arab Saudi dengan Bahribu pun juga telah disepakati dengan pembiayaan BPIH tahun 2024 ya dengan kuota 241.000. Nah, jadi namun tiba-tiba pemerintah memutuskan pada bulan Februari bahwa kuota tambahan itu kemudian dibagi menjadi 2 gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan Panja. Padahal biaya haji itu telah dikeluarkan Kepresnya sesuai dengan hasil kesepakatan di dalam rapat kerja Komisi 8 dengan pihak pemerintah itu sendiri. Jadi bagi kami bukan soal proses pembagiannya yang dipersoalkan, tapi bahwa payung hukum terkait dengan kebijakan tersebut tentu harus dilihat bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini kan seharusnya kan ada tata aturannya yang disepakati bersama oleh pihak Kementerian Agama di dalam kebijakan tersebut ya, itu tanpa melalui proses yang dilakukan ke DPR. Padahal kita tahu bahwa yang namanya dalam tata hukum kita ya, kesepakatan pertama tentu undang-undang ya, yang kedua juga kita harus lihat bahwa hasil rapat kerja itu secara konstitusional ya, kedudukannya sama dengan pelaksanaan undang-undang gitu. Oke. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat kebijakan sepihak dinilai oleh teman-teman di Komisi 8 dan di DPR itu sudah menyalahi tata aturan yang berlaku gitu. Kira-kira begitu. Baik, saya akan minta respon langsung dari Pak Arsyad terkait hal ini. Kang Aceh tadi katakan tidak sesuai dengan kesepakatan dari Panja begitu terkait dengan penambahan kuota 10.000 yang dialokasikan untuk haji khusus. Pak Arsyad, silakan tanggapan Anda. Iya, betul tadi dikatakan Aceh sudah ada penetapan ya kaitan dengan kesepakatan tersebut. Tapi emang kami juga di lapangan ya menemukan fakta bahwa ya lokasi-lokasi yang nanti akan dijadikan sebagai tempat jamaah haji baik di Arafah apalagi Musdalifah, Mina tidak memungkinkan untuk jamaah sejumlah yang tadi disampaikan 20.000 atau mungkin sekitar berapa ya 92%-nya itu dipakai untuk jamaah reguler ya. Sebagai contoh saja Musdalifah ya, di tahun 2024 ini kita bisa melihat bahwa Musdalifah ini over capacity sampai di angka 37.000 ya. Pertama kaitan dengan ketiadaan alokasi tempat di Mina Jadid yang itu harus dialihkan penempatannya ke Musdalifah ya. Kemudian ditambah kaitan dengan penambahan kuota 10.000 plus terakhir Musdalifah itu dibangun toilet baru yang jumlahnya sangat banyak sekali, puluhan, dan itu mengambil space ya sampai di angka 20.000 meter persegi. Jadi emang kondisi-kondisi yang ada di lapangan saya kira mungkin berbicara lain dengan bagaimana kaitan dengan pembagian hal tersebut untuk jamaah haji reguler. Saya kira gitu. Baik, oke. Kang Aceh, karena waktunya terbatas di segmen ini akan berakhir, Kang Aceh singkat saja apa yang kemudian Anda akan sampaikan kepada jamaah haji yang masih bertahan, yang mungkin akan bergeser juga dari Mina, begitu, artinya apa yang kemudian Anda akan himbau terkait dengan head stroke? Tadi Pak Firman juga mengatakan perlu dikaji ulang ini terkait dengan jamaah yang melakukan tanazul tadi. Silakan, Kang Aceh singkat saja. Ya. Pertama tentu kami berharap ya para jamaah tetap menjaga stamina ya untuk ritme dari fisik para jamaah juga tetap harus dijaga, walaupun kita tahu bahwa insya Allah
semua akan berjalan dengan baik, tapi dengan situasi cuaca ekstrim saat ini yang memungkinkan bagi kita tidak dapat mengetahui tentang dan kapasitasnya seperti apa begitu ya. Karena itu saya kira jamaah harus mengikuti himbauan yang dilakukan oleh baik pemerintah Arab Saudi maupun para petugas haji Indonesia. Seperti yang kemarin kita tahu bahwa pada saat melempar jumroh saja kemarin kan sempat ada warning dari pemerintah Arab Saudi supaya jangan keluar dan tiba-tiba hujan deras gitu ya. Itu salah satu bukti bahwa memang kita harus mendengar terhadap apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Yang kedua juga nanti menjelang akhir dari prosesi haji kita, pasca prosesi haji kita, bagi para jamaah ya jangan terlalu memaksakan misalnya umroh berkali-kali begitu ya, sehingga menimbulkan stamina mereka menjadi terkuras, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Firman, banyak jamaah yang staminanya menjadi menurun, lalu kemudian menimbulkan potensi saya kira harus dihindari. Dan yang terakhir saya tentu memberikan apresiasi kepada pemerintah, kepada para petugas yang terus bekerja ya melayani melayani jamaah haji kita ya yang luar biasa. Dan tentu kami akan evaluasi, dan evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan tentu, tetapi untuk memperbaiki dan membenahi untuk kemudian bisa dijadikan perbaikan ke depan ya, terutama saya kira tadi catatan-catatan sampai juga oleh pihak Pak Firman M. Nur ya, terutama Pak Firman, kami di Komisi 8 juga memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji khusus ya, karena ya saya kira sekarang misalnya soal toilet di haji khusus pun itu hampir sama saya kira dengan di haji reguler ya. Tadi subuh kami pun Pak Arsyad harus antri hampir 1 jam untuk buang air kecil ya di toilet khusus. Jadi saya kira memang pembenahan di sana sini, dan intinya adalah soal bagaimana kita terus memperkuat diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi agar perbaikan itu dilakukan secara komprehensif ya, sehingga perbaikan pembenahan akan terus bisa dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sendiri. Saya kira demikian dari kami. Mohon maaf, sehat semua, semoga jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan bagi keluarga yang ada di tanah air, mohon untuk doanya agar para seluruh jamaah Indonesia bisa menjadi haji dan yang mabrur dan bisa kembali ke tanah air dengan sehat walafiat. Saya kira demikian. Harapan kita semua. Hatur nuhun pisan Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat terus Kang Aceh, hatur nuhun. Baik, selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Kita masih berdiskusi bersama dengan Pak Firman dan juga Pak Arsyad. Usai jeda, nanti kita juga akan tersambung dengan rekan kami, reporter TVRI yang melakukan liputan khusus haji, Aril Kahari langsung dari Mekah, Arab Saudi. Usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dialog Indonesia Bicara TVRI masih bersama saya Ardianto Wijaya membahas terkait dengan menilik penyelenggaraan haji 2024. Saat ini masih tersambung bersama kami via daring, yakni Pak Firman Muhammad Nur, Ketum DPP Ampuri, dan juga Pak Arsyad Hidayat, Direktur Bina Haji Kementerian Agama, dan sudah bergabung bersama kami Aril Kahari, rekan kami reporter TVRI yang melakukan liputan haji di Mekah, Arab Saudi. Aril, assalamualaikum
Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, bagaimana kondisi dari para jamaah haji Indonesia saat ini? Apakah sudah meninggalkan Mina? Dan yang kedua, bagaimana sebetulnya dari perspektif petugas haji, Anda melakukan liputan khusus untuk haji tahun ini? Apa yang kemudian menjadi catatan, menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya? Silakan Ariel. Ya Jaya, waalaikumsalam dan selamat siang dari Mekah Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwa operasional dari penyelenggaraan ibadah haji memang masih terus berlangsung setelah para jemaah haji Indonesia melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 15 Juni yang lalu. Saat ini para jemaah haji masih berada di Mina untuk melaksanakan lempar jumrah. Lempar jumrah Akabah sendiri telah berlangsung pada 16 Juni yang lalu, sementara pada tanggal 17 hingga 19 Juni para jemaah haji Indonesia akan melaksanakan lempar jumrah Ula Wusta dan Akabah. Bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal, maka mulai hari ini jemaah secara bergelombang bertahap akan meninggalkan Mina dan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Sementara para jemaah haji Indonesia yang mengambil nafar sani baru besok akan meninggalkan Mina dan akan kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji lainnya. Dapat kami informasikan bahwa saudara, para jemaah haji Indonesia yang nanti akan kembali ke Mina, maksud kami akan kembali ke Mekah setelah melakukan rangkaian ibadah di Mina, diminta untuk beristirahat setidaknya 1 hari penuh karena mempertimbangkan bahwa banyak ritual ibadah dilakukan di Mina dilakukan dengan cara berjalan kaki, sehingga otomatis banyak fisik energi jemaah yang kemudian tersita. Dengan beristirahat terlebih dahulu di penginapan di kota Mekah, para jemaah diharapkan lebih kuat untuk melaksanakan rangkaian ibadah di Masjidil Haram, baik untuk melaksanakan tawaf ifadah dan juga sa'i. Tahun ini Jaya dan pemirsa memang ada dua kebijakan atau hal baru yang diperkenalkan oleh PPIH Arab Saudi kepada para jemaah. Saya ingat betul bagaimana setiap visitasi para konsultan ibadah ke setiap penginapan para jemaah haji, dua hal ini selalu digaungkan atau diperkenalkan, yaitu murur dan juga tanazul. Murur sendiri saudara adalah di mana para jemaah haji Indonesia tidak menginap di Musdalifah, melainkan hanya sekedar melewati Musdalifah dan kemudian menuju ke Mina. Ada sekitar 50.000 jemaah lebih yang kemudian mengikuti atau menjalani murur di Musdalifah. Mereka adalah jemaah haji lansia, kemudian jemaah haji resiko tinggi, jemaah haji yang dalam kondisi kurang sehat atau sakit, dan kemudian para pendampingnya. Juga ikut dalam pos murur itu adalah para petugas haji. Dan dapat kami informasikan bahwa ternyata pelaksanaan mabit di Musdalifah tahun ini jauh lebih bagus. Karena kalau dibandingkan tahun lalu, kita ingat bahwa tahun lalu jemaah haji Indonesia sempat tertahan di Musdalifah hingga siang hari, maka tahun ini pergerakan jemaah haji Indonesia dari Musdalifah menuju ke Mina relatif lebih cepat. Pada pagi hari sekitar pukul 7:30 waktu Arab Saudi, para jemaah haji Indonesia telah meninggalkan Musdalifah dan bergerak ke Mina untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji lainnya, yaitu lempar jumrah. Dan tentu saja meninggalkan Musdalifah pada pagi hari yang cerah dan tanpa sengatan panas ini tentu membuat jemaah jauh lebih nyaman, seperti itu Jaya dan pemirsa. Selain murur juga ada tanazul. Ini adalah konsep di mana para jemaah haji yang berada dekat penginapan, yang berada dekat dengan jamarat, maka disarankan untuk kembali pulang untuk beristirahat di hotel. Jadi jika sejumlah jemaah yang lokasi penginapannya jauh dari lokasi jamarat tinggal sementara di tenda di Mina, maka jemaah-jemaah yang penginapannya berada dekat dengan lokasi lempar jamarat, maka disarankan untuk pulang beristirahat, dan tentu saja beristirahat di hotel jauh lebih nyaman. Di satu sisi yang lain memberikan space yang jauh lebih lega kepada para jemaah yang harus menginap di tenda Mina, karena kita tahu bahwa tahun ini itu Mina jadi tidak lagi digunakan sebagai lokasi penginapan para jemaah haji Indonesia. Dan sebagai penutup laporannya, Jaya dan pemirsa, kami baru saja sempat berbincang dengan Kasih Transportasi Dakar Mekah, Syarif Rahman, yang mengatakan bahwa mulai tanggal 20 Juni nanti operasional bus salawat akan kembali dilakukan setelah selesainya Armusna. Itu artinya jemaah haji yang akan ingin ke Masjidil Haram tidak perlu lagi dilakukan dengan cara mandiri, melainkan dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan ratusan bus salawat yang telah tersedia di baik di dua terminal Jiyad dan terminal Cep Amir, yang kemudian akan memudahkan para jemaah untuk menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Demikian Jaya, informasi dapat kami sampaikan langsung dari Mekah. Kita kembali ke studio.
Baik, sehat-sehat terus Ariel Kahari, rekan kami reporter TVRI melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia. Ya, kita masih berbincang bersama dengan Pak Firman dan juga Pak Arsyad. Saya akan ke Pak Arsyad lagi. Pak Arsyad, tadi rekan kami, reporter TVRI sudah menggambarkan begitu terkait dengan berbagai kegiatan untuk usai puncak haji yang nanti akan diselenggarakan oleh para jemaah. Dan kemudian saya akan minta tanggapan langsung Pak Arsyad terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Firman, bahwasanya ketika banyak sebetulnya kondisi dari jamaah yang alhamdulillahnya ini bukan jamaah asal Indonesia yang kemudian terserang heat stroke ini ketika melakukan tanazul ataupun juga jalan kaki dari Armina, Musdalifah dan juga Armina, maksud kami Arafah, Musdalifah dan juga Mina begitu menuju ke Masjidil Haram. Apa yang kemudian Anda evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini, meskipun tadi Pak Firman katakan sebetulnya jemaah haji kita lumayan disiplin ketika pemerintah mengimbau dan melaksanakan apa-apa yang sudah disampaikan begitu. Pak Arsyad, silakan. Ya, secara umum saya kira sudah disampaikan tadi bahwa kaitan dengan upaya-upaya konkret pemerintah terkait dengan bagaimana melakukan verifikasi kesehatan jamaah haji sudah dilakukan ya, sehingga fenomena jamaah lansia atau jamaah-jamaah yang mungkin masuk kategori sakit yang di tahun-tahun sebelumnya itu mungkin banyak ya menjadi mohon maaf bukan korban, mereka tidak mampu melakukan aktivitas ibadahnya secara normal, itu sudah dilakukan ya. Jadi alhamdulillah jamaah yang berangkat di tahun 2024 ini adalah jamaah-jamaah yang secara kesehatan sudah melalui tahapan istitoah kesehatan ya. Nah ini terlihat benar sekali bahwa jamaah yang sakit, kemudian angka jamaah yang meninggal relatif ya day to day dengan tahun-tahun sebelumnya itu mengalami penurunan ya. Kemudian juga kaitan dengan bagaimana sosialisasi kita, edukasi kita kepada jamaah haji dengan kondisi yang terjadi di Arab Saudi sangat masif sekali ya, termasuk kejadian kemarin ya, karena berdasarkan pantauan daripada pihak meteorologi Arab Saudi bahwa kondisi panas akan mewarnai di hari kemarin ya, bahkan mencapai angka 50 derajat Celcius, itu sudah kita bisa antisipasi dengan melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara masif melalui perangkat ketua-ketua kloter. Dan alhamdulillah ya, sebagian besar jamaah haji mengikuti apa yang menjadi aturan atau menjadi harapan tersebut ya. Baik. Pak Arsyad, bagaimana dengan treatment yang diberikan kepada jemaah lansia begitu? Karena 2 tahun ini rasa-rasanya pemerintah selalu konsen dengan jemaah haji yang tentunya dengan konsep haji ramah lansia nih. Silakan Pak Arsyad. Ya, di 2024 kita mengusung tema haji ramah lansia ya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pertama ketika di tanah air kita bisa melihat proses seremonial keberangkatan jemaah haji selama ini dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Sekarang hanya maksimal di waktu 30 menit saja ya. Sambutan hanya cukup 2 kali sambutan ya. Kemudian juga kita memberikan yang namanya one stop services ketika jamaah haji masuk di asrama haji. Jadi tidak ada lagi jamaah haji yang masuk ke dalam asrama haji kecuali hanya sekali melalui proses untuk pemberian dokumen, kemudian pemeriksaan kesehatan, termasuk juga pengambilan hak-hak jamaah haji berupa living cost. Jadi setelah itu mereka kita mintakan untuk beristirahat ya, karena jamaah akan mengikuti perjalanan yang cukup panjang, itu naik pesawat ya dari tanah air sampai ke Arab Saudi yang memakan waktu 9 sampai 10 jam ya. Nah di Arab Saudi saya kira demikian juga ya. Yang paling konkret terakhir kali kita
mensafari wukufkan jamaah-jamaah yang masuk kategori jamaah lansia. Jadi di luar safari wukuf yang diberikan kepada jamaah haji sakit ya. Selama ini kan hanya jamaah sakit yang kita fasilitasi untuk safari wukufnya. Sekarang enggak. Jamaah lansia yang mereka kondisinya mungkin tidak bisa melakukan mobilisasi atau aktivitas berat itu bisa difasilitasi melalui safari wukuf ya. Kemudian saya kira kaitan dengan murur ya. Di tahun 2024 ini pemerintah mengambil kebijakan murur untuk jamaah-jamaah lansia ya. Ini pun saya kira bisa membantu jamaah lansia yang mereka sebelumnya mungkin ingin mabit ya. Kita tahu lah mabit di Muzdalifah ini area-area yang cukup berat buat mereka, apalagi mereka yang menggunakan kursi roda ya. Nah tahun ini kita berikan kesempatan mereka hanya murur saja, ya. Langsung ke Mina ya. Dan dari respon testimoni kesaksian para jamaah haji yang mereka mengikuti mabit di Muzdalifah secara langsung, mereka mengatakan bahwa murur ini solusi buat jamaah-jamaah yang tadi ya secara fisik mengalami ya mungkin sudah lansia atau mereka yang pengguna kursi roda ataupun mereka yang risti ya. Kemudian beberapa praktek ibadah pun kita memberikan tawaran untuk jamaah-jamaah lansia tidak melakukan aktivitas jumrohnya secara sendiri, tapi bisa mewakilkan kepada perangkat yang ada di kloter, dan banyak yang lainnya ya, upaya-upaya bagaimana kaitan dengan jamaah lansia ini bisa terlayani dengan maksimal. Oke, terakhir saya langsung ke Pak Firman. Pak Firman, singkat saja, mumpung ada Pak Arsyad di sini, untuk haji khusus apa yang kemudian selain tadi ada beberapa catatan evaluasi juga yang kemudian Anda akan sampaikan, Pak, mumpung ada Pak Arsyad di sini, silakan Pak Firman. Ya, pertama adalah ada dua hal mungkin. Yang pertama adalah tadi pertanyaan yang disampaikan ke Pak Kang Aceh Sazili selaku Komisi 8 tentang adanya kuota tambahan 10.000 kepada haji khusus. Jadi secara umum ini Pak Kapten Andrian, pertama adalah Saudi Arabia memberi kepercayaan penuh kepada Indonesia untuk mendapatkan tambahan kuota. Karena tidak semua negara mendapat tambahan kuota, bahkan sebagian negara dikurangin kuotanya. Jadi ini sebuah kepercayaan kepada pemerintah Indonesia ya untuk dapat bersinergi bersama Kementerian Haji Saudi Arabia memenuhi target visi 2030 mereka, yaitu 6 tahun ke depan mereka punya target 5 juta jamaah haji. Tahun ini tidak lebih dari 2,5 juta, artinya baru 50% dari target mereka, dan Indonesia mendapatkan tambahan 20.000, bagian daripada kepercayaan pada Indonesia mampu untuk meningkatkan kedatangan jamaah ke Saudi Arabia. Yang kedua adalah Saudi tentu ketika memberikan target, dia punya target ekonomis. Makanya ketika kuota itu diberikan, sudah dicantumkan dalam Taklimatul Hajj, yaitu kesepakatan antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Haji Saudi Arabia tentang pelayanan, standarisasi, dan sebagainya, termasuk pembagian lokasi kuota itu tadi. Ketika mereka mentargetkan 10.000 diberikan kepada haji khusus, artinya mereka ingin punya target ekonomis agar hotel-hotel bintang 5 sekitar Masjidil Haram lebih penuh oleh jamaah haji khusus Indonesia. Itu yang kami lihat pertama. Yang kedua, ketika dia dimasuk dalam Taklimatul Hajj, itu adalah kesepakatan antara dua negara yang dimintakan oleh Kementerian Haji untuk Kementerian Agama Indonesia. Jadi saya kira isu tentang tambahan kuota 10.000 tidak sesuai dengan Undang-Undang PAU nomor 8 tahun 2019, itu bisa dikecualikan karena usulan tersebut adalah dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu pemerintah dalam hal ini bersungguh-sungguh Pak Arsyad untuk memperjuangkan luasnya jatah per jamaah di Arafah, Mina, dan Muzdalifah tadi. Arafah dan Mina tentunya paling penting karena itu bersifat tenda. Karena saat ini Indonesia masih mendapatkan jatuh 1 meter per jamaah kotor termasuk pasung. Dalam realitanya yang sampai untuk area istirahat jamaah itu hanya 70 cm dengan wilayah semuanya, artinya tidak ada jalan untuk pergerakan dan sebagainya lainnya. Nah, mumpung bahwa Menteri Saudi Arabia sangat tergantung dengan Indonesia dengan jumlah masyarakat haji yang besar dan semangat untuk berhaji yang luar biasa, positioning yang luar biasa bagi kita untuk mengusulkan minimal per jamaah 1,6 meter.
ya, minimal 1,6 meter wilayahnya. Baik, terserah tadi mau bentuk tendanya diperluas atau tendanya di tingkat 2 atau tingkat 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Asad, tolong dalam diskusi Kementerian Agama G2G dengan Kementerian Haji Saudi Arabia, kami di Haji Khusus dapat diberi fasilitas untuk menggunakan gedung-gedung ya yang sudah disiapkan tersebut. Insya Allah Haji Khusus mampu untuk membiayai biaya untuk sewa gedung tersebut. Asal pemerintah bisa memfasilitasi, kami diberi hak untuk tinggal di setengah tempat tersebut. Yang terakhir, tentu catatan-catatan yang terjadi pada haji tahun ini akan menjadi evaluasi kita bersama ke depan. Kita berharap meningkat pelayanan haji baik khusus ataupun reguler jauh lebih baik. Dan memberi kepastian kesesuaian pelaksanaan ibadah sesuai sunnah Rasulullah SAW dan juga keselamatan jamaah agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan nyaman. Baik. Harapan kita semua, Pak Firman, apa yang tadi sudah Anda sampaikan, kemudian Pak Arsyad rasa-rasanya sudah mencatat begitu untuk kemudian nanti ada tim pengawas haji DPR yang kemudian juga membentuk pansus yang kemudian akan mengevaluasi dari sejumlah kebijakan terkait dengan penyelenggaraan haji 2024 ini. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Arsyad sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu, salam untuk rekan-rekan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Yuk, makasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad, terima kasih Pak Firman. Ya, saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.